Okay guys, welcome back to my channel again. So in this video we are gonna going to make some we are gonna bahas namanya talking about and sharing about making API in Laravel. So let's check it out. Stay tuned. So what is backend developer? Okay. Jadi apa itu backend developer? Backend developer ini adalah developer. Jadi gini di programmer itu ada kalau nggak salah ya kalau ada tiga ya. Jadi kan yang kita tahu tuh programmer tuh yang ngelakuin peranan juga ada yang backend juga. Ya backend itu apa itu backend developer? Nah, seperti dikasih tahu ya. Backend developer itu ialah developer yang tugasnya berkaitan dengan server. Nah jadi gitu backend itu ada full stack, ada juga namanya front end, nah back end. Front end itu buat yang perumpamaan tuh front end tuh kayak desainnya, nah back end itu dalemannya yang jadi desain itu bisa bergerak, bisa lebih apa namanya lebih responsif, jadi bisa diklik, saya klik di sana, kalau chatting jadi ke situ, jadi gitu. Kalau front end kan cuma untuk desainnya doang. Kalau back end ini, nah tugasnya berkaitan dengan server. Nah, jadi dia lebih main ke server, kayak data-data gitu. Nah, ada logic, database, dan lain-lain. Oke, jadi itu hal perbedaannya apa sebagai developer. Nah, jadi gini teman-teman, biar lebih paham lagi pendekatannya. Ngoding tuh ada beberapa konsep-konsepnya. Ini dari referensi dari ini ya, YouTuber ini. Lupa namanya. Bukan, Sarah Fajar. Nah, jadi ngoding cara itu ada dua konsep ngoding. Pertama cara lama itu kan cara modern yang baru sekarang ini. Jadi yang cara lama itu biasanya semua tugas atau para developer itu mengerjakan proyeknya satu orang. Ya, jadi kayak desain web, tampilan, pengambilan data dari server, penyediaan data untuk penyedia website itu dikerjain dengan satu orang doang. Nah, dan juga kerjaan dari dalam satu project, ya, satu project. Sedangkan dengan cara konsep kedua ini yang modern, ya, jadi development itu ada dua jenis. Nah, ini nih ada front end juga ada back end. Nah, front end berkaitan dengan klien kayak berkaitan dengan tampilan-tampilan yang akan dilihat oleh klien juga. Apa yang dilihat langsung gitu. Jadi bisa dilihat langsung oleh para klien itu yaitu front end. Dan karena berkaitan dengan server itu lagi back end. Jadi ya nggak kelihatan gitu. Dia bisa klik ini masuk ke situ tuh nggak tahu gitu kalau atasnya itu kalau itu back end gitu. Dan pengerjaan itu di dalam dua project, ada dua folder gitu, folder project dan juga itu project untuk back end, ada yang buat yang gitu. Jadi ada dua ya, ada yang buat front end, ada yang buat back end. Nah, tugas back end apa aja nih bang? Nah, yang pertama ya, tugas back end itu merancang database. Jadi database kayak misalkan kita nggak registrasi atau login, nah data itu tuh kayak membuat sebuah database yang akan menaruh sebuah data-data dari klien. Nah, kemudian merancang alur data atau aplikasinya. Kayak dirancang dulu alur-alur itu bakal kayak gimana, akan kemana gitu. Masuknya kemana. Terus ke kita klik ini masuk kemana atau kemana gitu. Kemudian menerima request nih, menerima request dari front end dan berikan respons ke front end. Nah ini nih, dari sini lah tugas bagiannya ini. Kemudian, nah ini kita akan pelajari video ini kita akan membuat API itu, membuat API ya. API itu adalah jembatan komunikasi antara front end dan back end. Ya komunikasinya ini kembali lagi ya respons ke front end ini dan yang lain berkaitan dengan server dan itu bermanfaat. Nah terus apa itu tadi? Nah kita sebagai backend ya, kalau sebagai yang bukan sebagai backend itu harus mengetahui apa itu API. Nah API itu apa? Nah kepanjangan dari API itu Application Programming Interface. Nah, jadi interface adalah perantara itu yang dapat membuat satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.
Gitu ya teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Betul-betul belum ada. Ya, apa jadi kayak kita tuh menangkap request dari klien berupa website iOS, aplikasi iOS Android atau Android gitu ya. Kemudian tuh jadi setelah kita menangkap request, jadi kita mau API buat nangkap request itu. Ya kita proses request dari klien itu, baru kita balikin lagi ke aplikasinya itu atau ke klien front end itu. Jadi seperti itu mengenai API. Nah, dan API itu ada banyak ini ya, jenis-jenisnya ya, berdasarkan cara kerja atau arsitektur. Sama ada SOF API dan RTC API, kemudian WebSocket API, dan yang terakhir kita belajar ini adalah SAPI yang connect. Dan ini kita dalam ini ya, jadi customer sebagai app atau player, API sebagai returner itu yang terakhir, dan database sebagai agentnya. Itu yang meminta itu ya kan yang request kemudian ntar diproses dengan katanya database-nya, kemudian kalau diproses dibalikin lagi ke klien yang seperti tadi yang sudah dibahas ya. Oke. Nah, kemudian ada jenis API berdasarkan tadi kan berdasarkan cara kerjanya, sedangkan anak hak akses ada public API, private API, private API, dan composite API. Public itu buat open source, siapapun yang menggunakan API tersebut. Yang private ya API pribadi, jadi untuk menggunakan untuk penggunaan internal. Kemudian ada partner digunakan untuk pihak tertentu kayak partner perusahaan. Dan yang terakhir adalah pusat API, itu sebagai ada beragam jenis data. Kalau kita dapat mengakses banyak data gitu. Dan hal-hal yang juga kita ketahui adalah ada format JSON, HTML status, dan langsung dasar. Nah ini kita ini udah menggunakan langsung untuk membuat API. Kemudian database, DBMS, query, dan lain-lain. Dan kita sebelum lanjut ke video selanjutnya untuk melakukannya, kita harus mendapat namanya Postman ya. Ada aplikasi tambahan ya. Nah, itu. Nah, ini logo Postman ya. Bisa open di sini. Nah, ini seperti ini dia API Postman misalnya. Target datanya buat post data. Oke, mungkin sampai situ dulu aja untuk pertama kali video perkenalan kali ini ya. Kita akan ketemu di next video.